Oke, perkenalkan saya Ignatius Krisna. Saya di sini akan kembali lagi memandu teman-teman dalam mengoperasikan Microsoft Word. Oke, eh, di video ini kita akan terfokus pada beberapa hal, yaitu adalah orientation dan columns. Oke, ibaratkan ya, simpelnya adalah portrait dan landscape, dan satunya adalah columns, di mana kita akan membuat berbagai kalimat itu atau berbagai paragraf itu menjadi berjajaran gitu teman-teman. Oke, ya oke, seperti biasa video ini tidak akan terlalu lama karena apa yang kita akan bahas hari ini adalah apa yang kita akan bahas di video ini adalah sangat-sangat simpel dan bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan sebuah lembar kerja di Microsoft Word dan membuat lembar kerja itu menjadi lebih menarik ataupun menjadi lebih seperti lembar kerja profesional gitu aja lah. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membuat apa ya? Kita akan eh, membahas tentang orientation ataupun portrait dan landscape. Itu sebenarnya adalah kata-katanya mungkin sedikit berat ya teman-teman, tapi itu agak simpelnya adalah posisi dari kertas itu ketika dicetak dan tulisannya itu adalah portrait. Portrait itu adalah secara seperti A4, yaitu adalah berdiri, poster berdiri itu adalah portrait. Dan yang kedua adalah landscape. Kita tahu landscape itu adalah berarti kita secara horizontal, dan yang portrait itu secara vertikal. Itu aja teman-teman, atau kebalik ya teman-teman. Pokoknya intinya adalah portrait itu yang naik ke atas dan landscape itu yang mendatar gitu aja. Nah, cara settingnya adalah bagaimana? Oke, kita yang berjelas kita masuk ke Microsoft Word ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya teman-teman masuk ke page layout ini, page layout, atau kalau di Microsoft baru itu biasanya di layout. Itu kalian teman-teman klik aja, lalu di page setup, biasanya di page setup entah di Microsoft lama atau Microsoft baru tetap sama di kelompok page setup. Nanti di sini ada tulisan orientation. Nah, teman-teman klik aja. Nah, di sini ada portrait dan landscape. Yang portrait itu akan berdiri, yang landscape, nah itu dia akan datar. Jadi ketika dicetak atau di print, ya nanti akan mengikuti dari perintah dari Microsoft Word sendiri. Oke. Jadi paham ya teman-teman bagaimana cara menggunakan atau bisa menyeting portrait dan landscape gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya adalah tentang kolom. Biasanya kolom itu dipakai untuk artikel-artikel yang biasanya profesional itu biasanya pakai seperti itu. Nah, kita akan langsung aja, yaitu kita masuk ke sama di page layout ataupun layout untuk Microsoft baru, terus di page setup, terus nanti di bagian paling pojok ini di samping size itu ada tulisan columns ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, di situ ada empat fitur empat opsi ya teman. Itu adalah 1, 2, 3, left and right. Oke, untuk one itu adalah yang ditampilkan sekarang ini, itu adalah dalam satu tulisan ke bawah semuanya. Nah, untuk yang two ini akan dibagi menjadi dua. Nah, seperti ini. Ini kolom untuk dua. Nah, seperti ini. Jadi nanti cara membacanya adalah dari sebelah sini dulu, sebelah sini ke bawah, sini, habis di sini, lalu dilanjutkan di sini. Oke, setelah itu ke bawah. Nanti ketika habis di sini, nanti akan dilanjutkan lagi di lembar kerja berikutnya, tapi yang di sebelah sini kembali seperti yang seperti ini. Oke, itu untuk yang kolom 2. Lalu untuk kolom 3, bentuknya seperti ini. Oke, nah seperti ini. Cara membacanya juga sama seperti kolom 2, yaitu adalah dari sini ke bawah, lalu dilanjutkan di bagian tengah, lalu ke bawah, lalu dilanjutkan bagian paling terakhir, lalu ke bawah. Gitu. Itu cara untuk membacanya. Yang selanjutnya adalah untuk kolom left. Nah, seperti ini. Biasanya dipakai untuk seperti hmm, jurnal-jurnal yang profesional biasanya pakai yang ini, teman-teman. Nah, nanti yang bagian sebelah kiri itu akan di press jadi lebih kecil, lalu yang di sebelah kanan itu akan sedikit lebar. Cara membacanya sama, dari bagian sini bawah lalu akan dilanjutkan di bagian kanan. Oke. Terus yang right itu kebalikannya dari yang left. Yang bagian
kiri itu diperbesar dan yang bagian kanan itu diperkecil. Cara membacanya sama, dari bagian sini ke bawah, lalu kan dilanjutkan seperti ini. Demikian seterusnya kalau lembar kerja seterusnya. Oke. Nah, simpelkan teman-teman hanya seperti itu, orientation dan kolom. Gunanya itu ya untuk orientation itu biasanya untuk kalau teman-teman bikin jadwal itu pakai landscape, kalau teman-teman bikin seperti jurnal-jurnal yang di print ataupun surat-surat itu biasanya pakai yang potret gitu aja, simpelnya seperti itu. Untuk kolom itu biasanya dipakai untuk mempercantik dari view dari lembar kerja yang teman-teman kerjakan. Seperti teman-teman membuat jurnal ataupun artikel itu biar lebih menarik dalam view-nya, itu bisa menggunakan kolom ini teman-teman. Gitu. Nah, ketika mengatur kolom itu setiap paragraf ataupun setiap yang kita tulis bisa diganti ataupun beda font ya teman-teman. Kita contohkan di sini kita pakai Times New Roman. Oke, kita ganti di paragraf kedua itu pakai pakai kita yang ini tegak bersambung seperti ini. Lalu kita bikin untuk 2 kolom. Paragraf itu akan otomatis tidak akan berubah sama seperti Times New Roman, tapi dia akan sama seperti apa yang kita setting gitu. Demikian juga untuk 3 kolom sama saja teman-teman. Demikian juga dengan left juga sama, bagian right juga sama, jadi tidak akan mempengaruhi ketika teman-teman ganti beberapa kata ataupun beberapa paragraf kerja teman-teman untuk diganti ke font yang lainnya gitu teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang orientation dan kolom di Microsoft Word dan kegunaannya secara singkat ataupun hanya poin-poinnya saja. Nah, semoga bermanfaat dan semangat dalam belajar. Oke, terima kasih.